Shalom, kembali lagi di channel Klavos Sukacita. Saat ini saya sedang berada di tempat wisata Moi Park. Dari tempat wisata ini saya hendak membagikan firman Tuhan bagi kita yang terambil dari kitab Yoel pasal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami. Sampai di hari ini kami masih tetap terus diberikan kekuatan dan kesehatan, tapi juga kemampuan untuk dapat menjalani segala yang menjadi tanggung jawab hidup kami. Saatnya melalui channel Klavos Sukacita, kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Kuasailah kami, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, hamba yang menyampaikan firman, tetapi juga para pendengar, penonton channel Klavos Sukacita ini, agar ketika firman-Mu ditaburkan, sekalian kami diberkati melalui firman Tuhan untuk dapat menapaki hari-hari hidup dalam penyertaan dan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yoel pasal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan demikian, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kita semua yang membaca, mendengar, dan melakukan firman di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara yang kekasih, melalui bacaan kita di hari ini, tema bagi kita adalah merataplah kepada Tuhan. Merataplah kepada Tuhan. Kitab Yoel adalah salah satu dari kumpulan kitab nabi-nabi kecil atau kumpulan dari ke-12 nabi dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama, berisi firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yoel bin Petuel. Tema besar kitab ini adalah Hari Tuhan yang besar dan mengagumkan. Pemberitaan tentang Hari Tuhan oleh Nabi Yoel bukanlah baru pertama kali diberitakan. Sebelumnya sudah diberitakan oleh nabi-nabi terdahulu, seperti Nabi Amos. Kitab Yoel menceritakan tentang bencana yang menimpa umat Israel dan ajakan Nabi Yoel kepada para imam dan seluruh umat untuk bertobat. Dan bencana alam ini baru merupakan sebuah permulaan sebelum datangnya hari Tuhan. Kitab Yoel mengajarkan bahwa bencana yang dialami oleh manusia ini adalah merupakan sebuah teguran daripada Allah. Allah menghendaki agar terjadi pertobatan dari manusia, dan pertobatan itu tidak boleh ditunda-tunda. Hal ini disampaikan oleh Nabi Yoel kepada bangsa Yehuda. Hari Tuhan adalah hari kesukaan bagi orang-orang yang percaya, tetapi menjadi hari yang mencelakakan bagi orang-orang yang tidak percaya. Allah senantiasa memperhatikan kehidupan umatnya, baik dalam keadaan susah ataupun ketika berada dalam keadaan senang. Oleh karena itu, Allah menghendaki supaya dalam penyertaan dan pengasihan yang Allah karuniakan kepada manusia, manusia hidup dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Manusia hidup dan berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Tulah belalang yang terjadi dalam kehidupan bangsa Yehuda merupakan permulaan dari penghukuman yang Allah berikan kepada bangsa Yehuda ini. Dikarenakan bangsa ini mulai dari umatnya dan sampai para imamnya dan juga pembesar-pembesarnya hidup tidak taat dan takut akan Tuhan. Mereka melakukan segala sesuatu menurut keinginan mereka. Penyembahan berhala mereka lakukan, bahkan mereka pun mempraktekkan hal tersebut dalam kehidupan mereka setiap hari. Mereka mengajarkan itu juga kepada keturunan mereka. Dan oleh karena itu mendatangkan murka Allah.
Dan tidak sampai di situ saja, para imam pun juga tidak hidup kudus di hadapan Allah. Para imam yang seharusnya membimbing, mengarahkan umat hidup dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, justru mengajarkan hal yang sebaliknya kepada umat Yehuda, dan berakibat umat ini tidak hidup menurut perintah dan ketetapan Tuhan. Oleh karena itu, Allah menjadi murka, dan tulah belalang adalah merupakan awal dari didikan Allah, dari penghukuman yang Allah berikan kepada bangsa Yehuda, supaya mereka meratap dan lalu kemudian berbalik kepada Tuhan. Sebab ketika mereka meratap kepada Allah, itu menunjukkan kesungguhan mereka. Itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar menyadari akan setiap kesalahan mereka. Dan lalu kemudian dari menyadari akan kesalahan mereka, mereka berbalik kepada Tuhan. Tema kita adalah merataplah kepada Tuhan. Kepada kita semua melalui pembacaan ini, Yoel juga mau mengingatkan kita bahwa sekalian kita juga hidup di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Sekalian kita juga hidup tidak takut akan Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Tuhan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, melalui penghukuman Allah lewat tulah belalang, mengingatkan kepada kita bahwa penghukuman Allah bisa datang dalam kehidupan kita kapan saja. Tetapi itu bukan pertanda bahwa Dia membenci kita. Dia sedang mendidik kita supaya kita mengingat kembali segala kelalaian-kelalaian yang sudah kita buat, yang menunjukkan ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Dan dengan demikian kita meratap, meminta kepada Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, minta ampun atas segala pelanggaran yang telah kita perbuat. Dan dengan demikian, Allah yang penuh belas kasihan itu tentu akan mengampuni kita. Saat ini kita sedang berada dalam masa-masa penantian kedatangan Kristus. Dalam masa-masa penantian atau minggu-minggu Advent ini, kita pun kemudian mengingat kembali betapa kasih Tuhan yang luar biasa dengan mengutus anaknya Yesus Kristus lahir ke dalam dunia. Dia datang yang nantinya akan kita rayakan sebagai bayi yang mungil. Dan saat ini sedang kita menantikan kedatangannya. Kepada kita mempersiapkan seluruh hidup kita, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan keberadaan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Dan lebih daripada itu, mari kita membersihkan seluruh diri kita dari segala dosa. Meratap adalah salah satu cara mengingatkan kepada kita bahwa kita manusia yang lemah, kita manusia yang membutuhkan Tuhan lebih daripada apapun dalam hidup ini. Dan dengan meratap kepadanya, juga menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang ataupun manusia yang kecil di hadapan Tuhan. Allah itu besar, Dia dahsyat, dan hanya Dia sumber pengampunan. Kita datang kepadanya, kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan, dan lalu kemudian dalam pengakuan itu kita berjanji bahwa kita mau hidup menurut perintah dan ketetapan Tuhan. Dalam minggu-minggu Advent kesiapan kedatangan Tuhan ini, kita pun juga dibersihkan, kita dibaharui, sehingga ketika Dia datang sebagai bayi mungil dalam perayaan kita nanti, maka Ia mendapati kehidupan kita yang berkenan di hadapannya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih oleh karena firman-Mu mengingatkan kepada kami betapa kasih-Mu ya Tuhan begitu luar biasa. Engkau mengasihi kami, Engkau menaungi kami, tetapi juga Engkau menghendaki supaya di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu, kami harus hidup taat dan takut akan Engkau. Kami menyadari pelanggaran-pelanggaran yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami lewat kata dan perbuatan, pikiran dan tingkah laku kami setiap hari. Oleh karena itu kami memohon ya Tuhan, dalam ratap hati kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami perbuat itu, agar ketika Tuhan datang, Engkau mendapati kami ada di dalam sebuah kesiapan hati dan hidup menyambut kelahiran Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.